Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Vira Afifa. Saya akan menjelaskan tentang background dari PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau Wi-Fi. PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau Wi-Fi ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur atau di bidang teknologi digital. Nah, perusahaan ini berdirinya pada tahun 2010 dan berfokusnya pada layanan internetnya serta jaringan serat optik untuk mendukung kebutuhan konektivitas digital di Indonesia. Jaringan serat optik itu apa sih? Jaringan serat optik itu adalah kabel yang berkecepatan internetnya tinggi untuk menjadi konektor untuk menghubungkan ke rumah, ke kantor, atau ke berbagai wilayah di Indonesia. Nah, perusahaan ini juga resmi tercatat di BI dengan kode sahamnya Wi-Fi telah melakukan IPO pada tanggal 30 Desember 2020 hingga 2025. Nah, perusahaan ini juga telah beroperasi lebih dari 7.000 km jaringan serat optik yang terus diperluas jangkauan layanannya serta jaringan yang terus diperluas transformasi digital di Indonesianya. Nah, jadi teman-teman, PT Solusi Sinergi Digital TPK ini memiliki nilai penting dalam konektivitas digital di Indonesia untuk memperluas jaringan serat optik yang terus diperluas. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi perusahaan. Visi PT Solusi Sinergi Digital adalah menjadi perusahaan jasa digital yang mendukung akses informasi dan inklusi digital melalui penyediaan konektivitas internet, layanan media periklanan, serta pengembangan sistem aplikasi. Untuk mencapai visi tersebut, perusahaan berfokus pada 3 misi utama. Yang pertama, menyediakan konektivitas yang terjangkau dan berkualitas tinggi. Yang kedua, menyajikan informasi dan hiburan lokal maupun global. Yang ketiga, mengembangkan ekosistem logistik dan rantai pasok digital yang efisien. Dengan visi misi tersebut, perusahaan berupaya menambah nilai bagi masyarakat serta mendukung perkembangan teknologi digital di Indonesia. Saya Amalina Akila. Di sini saya akan menjelaskan gambaran umum arus kas dari PT Solusi Sinergi Digital Tbk. Pada tahun 2025, PT Solusi Sinergi Digital Tbk mencatat arus kas operasi negatif sebesar 814 miliar dan arus kas investasi negatif sebesar 3,94 triliun. Sementara itu, arus kas pendanaan positif sebesar 10,9 triliun. Hal ini nunjukin bahwa perusahaan mengeluarkan banyak dana untuk kegiatan operasional dan investasi, sehingga membutuhkan tambahan dana dari aktivitas pendanaan. Lalu selanjutnya masuk ke analisis arus kas operasi. Pada tahun 2025, penerimaan kas dari pelanggan meningkat menjadi 1,46 triliun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 629 miliar. Hal ini nunjukin bahwa pendapatan perusahaan mengalami peningkatan. Namun di satu sisi lain, pengeluaran operasional juga meningkat cukup besar. Pengeluaran terbesar itu berasal dari pembayaran kepada pemasok sebesar 1,66 triliun, pembayaran kepada pihak ketiga sebesar 369 miliar, dan pembayaran kepada karyawan sebesar 70 miliar. Karena total pengeluaran lebih besar dibandingkan penerimaan kas yang diperoleh, maka perusahaan mencatat arus kas operasi negatif sebesar 814 miliar. Padahal, pada tahun 2024, perusahaan masih mencatat arus kas operasi positif sebesar 418 juta. Dari hal tersebut, bisa disimpulkan bahwa walaupun pendapatan perusahaan meningkat, tingginya biaya operasional juga menyebabkan kas yang dihasilkan dari aktivitas operasional belum mampu menutupi seluruh pengeluaran dari perusahaan. Jadi, berdasarkan analisis arus kas investasi PT Solusi Sinergi Digital, mencatat arus kas investasi negatif sekitar 3,94 triliun pada tahun 2025. Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan bahwa perusahaan sedang melakukan investasi dan ekspansi bisnis secara agresif. Pengeluaran investasi berasal dari perolehan aset tetap sekitar 2,7 triliun yang digunakan untuk mendukung pengembangan infrastruktur dan kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, perusahaan juga melakukan investasi pada aset tak berwujud sekitar 413 miliar yang berupa pengembangan teknologi, sistem digital, atau aset pendukung lainnya. Lalu,
Perusahaan juga melakukan akuisisi entitas anak, pembayaran uang muka aset tetap, dan dana yang dibatasi oleh penggunanya. Meskipun menyebabkan arus kas investasi bernilai negatif, kondisi ini tidak selalu buruk karena menunjukkan bahwa perusahaan sedang membangun kapasitas bisnis dan melakukan investasi jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan di masa depan. Baik, saya Alia Nuha akan menjelaskan analisis arus kas pendanaan. Pada tahun 2025, perusahaan mencatat arus kas pendanaan positif sebesar 10,9 triliun rupiah, meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 1,3 triliun rupiah. Kenaikan ini menunjukkan bahwa perusahaan tambahan dana yang cukup besar dari aktivitas pendanaan. Sumber pendanaan tersebut dari PMHMETD 1 sebesar 5,6 triliun rupiah. Selain itu, perusahaan yang memperoleh dana dari penerbitan suku dan obligasi yang masing-masing sebesar 1,25 triliun rupiah serta dana dari kepentingan non pengendali sebesar 1 triliun rupiah. Besarnya arus kas pendanaan ini menunjukkan bahwa pendanaan menjadi sumber kas utama perusahaan selama tahun 2025. Dana tersebut digunakan untuk mendukung operasional dan ekspansi bisnis. Sekian. Baik, berikutnya ke pertanyaan analisis yang pertama. Aktivitas mana yang paling dominan memengaruhi kondisi keuangan perusahaan? Jika dilihat dari 3 aktivitas keuangan yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan, aktivitas yang paling dominan memengaruhi kondisi keuangan perusahaan itu dari aktivitas pendanaan. Hal tersebut bisa dilihat dari informasi pada PPT tentang laporan arus kas perusahaan pada tahun 2025. Dimulai dari aktivitas operasinya bernilai negatif sebesar 814 miliar, ditambah lagi dengan arus kas aktivitas investasinya yang juga bernilai negatif sebesar 3,9 triliun, dan sementara itu hanya dari aktivitas pendanaan lah yang bernilai positif sebesar 10,9 triliun. Besarnya jumlah arus kas aktivitas pendanaan tersebut itu berasal dari beberapa sumber. Yang pertama itu berasal dari penerbitan saham sebesar 5,6 triliun. Yang kedua itu berasal dari penerbitan obligasi sebesar 1,2 triliun. Dan yang ketiga itu berasal dari penerbitan sukuk sebesar 1,2 triliun. Dan sisanya berasal dari beberapa pinjaman lain yang nilainya relatif lebih kecil. Dilihat dari besarnya jumlah arus kas pendanaan, itu jelas menunjukkan bahwa sebagian besar arus kas dan aktivitas dan keuangan perusahaan itu berasal dari sumber pendanaan eksternal dan bukan dari aktivitas operasi maupun aktivitas investasi perusahaan. Baik, berikutnya ke pertanyaan analisis yang kedua. Apakah perusahaan menunjukkan kondisi cash flow yang sehat? Jawabannya belum. Perusahaan belum bisa sepenuhnya menunjukkan tanda-tanda kondisi cash flow yang sehat dan masih sangat bergantung pada pendanaan investor luar dan juga kreditur. Hal tersebut sekali lagi bisa dilihat dari arus kas operasinya pada tahun 2025 yang bernilai negatif sebesar 814 miliar. Meskipun arus kas operasinya pada tahun 2024 itu masih bernilai positif sebesar 418 miliar. Dan jika dibandingkan kembali, arus kas operasinya dan dengan arus kas pendanaannya yang bernilai positif sebesar 10,9 triliun rupiah, itu bisa disimpulkan bahwa kondisi cash flow perusahaan itu belum bisa dibilang sehat sepenuhnya. Karena sebagian besar arus kasnya itu masih bertumpu pada satu aktivitas keuangan saja, yaitu aktivitas pendanaan. Bahkan, jika kita masukkan lagi dengan adanya peningkatan penerimaan kas dari pelanggan dari tahun 2024 yang awalnya sebesar 629 miliar, itu meningkat dengan cukup signifikan pada tahun 2025 menjadi sebesar 1,4 triliun rupiah. Walaupun dengan adanya peningkatan penerimaan kas tersebut, itu masih belum bisa untuk mengimbangi besarnya pengeluaran operasional dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Baik, bagian PPT berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Elika. Strategi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki arus kas perusahaan.
Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki arus kas perusahaan. Yang pertama, efisiensi biaya, yaitu dengan mengendalikan biaya operasional dan mengurangi pengeluaran yang kurang produktif agar penggunaan dana menjadi lebih efektif. Yang kedua, evaluasi program promosi, yaitu dengan mengurangi promosi yang tidak memberikan hasil optimal dan lebih fokus pada strategi pemasaran yang lebih efisien serta tepat sasaran. Ketiga, peningkatan pendapatan yang dapat dilakukan dengan memperluas jaringan layanan, meningkatkan kualitas layanan, serta mempercepat proses penagihan pada pelanggan. Dan yang terakhir, pengurangan burn rate, yaitu dengan mengendalikan pertumbuhan pengeluaran perusahaan agar arus kas tetap terjaga dan kebutuhan pendanaan dapat ditekan. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Solusi Sinergi Digital Tbk mengalami pertumbuhan bisnis yang cukup pesat melalui peningkatan penerimaan pelanggan dan ekspansi infrastruktur digital. Namun, perusahaan masih menghadapi tantangan berupa arus kas operasi yang negatif serta tingginya kebutuhan investasi. Kondisi ini menyebabkan perusahaan masih bergantung pada pendanaan eksternal sebagai sumber utama kas. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional, mengendalikan burn rate, melakukan investasi yang lebih selektif, serta meningkatkan kemampuan menghasilkan kas dari aktivitas operasional. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perusahaan dapat mencapai kondisi arus kas yang lebih sehat dan berkelanjutan di masa mendatang.